apa ya, Buddha ini sebagai guru yang ngajarin kita. Jadi dia beliau mencari obat dan dia ketemu nih obatnya, dia ajarin kita gitu. Jadi nggak ada sosok pengabul doa. Dia benar-benar harus diajarin tuh berusaha ya sampai dapet gitu. Ya karma sih, jadi karma. Apa yang kamu tuai itu yang kamu tabur itu yang kamu tuai itu. Apa perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha. Wah. Halo Sobat PK, kembali lagi bertemu dengan saya Joadita dalam program wawancara khusus. Kita mau ngobrolin apa? Nah, karena sebentar lagi akan segera kita merayakan bersama Hari Raya Waisak yang dirayakan juga oleh umat beragama Buddha. Tapi banyak juga loh yang belum tahu terkait Waisak ini, termasuk juga saya. Nah, hari ini saya kedatangan seorang tamu atau narasumber yang merayakan Waisak juga. Seorang Gensi, cantik, manis, baik hati yang akan ngobrol-ngobrol dengan saya seputar Waisak ini. Kita kenalan dulu ya. Halo Apu. Halo, apa Ari. kabar? Kabar baik. Senang banget bisa datang Aput ke sini deh. Aput ini nama lengkapnya Anastasia Putri Louhandi, betul Louhandi. ya? Louhandi. Panggilannya Aput ya, yang simple, gampang diinget gitu ya Put ya. Put, Gingsul. Gensi, oh ya dia Gensi. Nah Aput gini loh, banyak yang belum tahu Waisak itu apa. Karena sebagian orang taunya Waisak tanggal merah, libur gitu. Oh iya benar. Libur gitu ya, hore gitu kan. Nah padahal kalau untuk teman-teman yang merayakan Waisak sendiri itu kan adalah salah satu hari raya yang besar ya. Benar. Nah sama kayak Natal, Lebaran gitu-gitu kan ya, Iya. Galungan dan sebagainya. Nah menurut Aput, Waisak saat ini di mata Gen Z itu seperti apa sih Put? Oh, oke, Mbak. Sebenarnya di agama Buddha dulu agak maaf. Gak apa-apa. Sebenarnya di agama Buddha itu ada 4 hari raya besar, Mbak. Oh gitu. Iya. Kemudian apa aja tuh? Ada Waisak, Magha Puja, Asada, sama Katina. Waisak, Magha Puja, Asada, dan Katina. Itu apa aja tuh Put? Bisa dijelasin? Kalau Waisak itu dirayakannya untuk merayakan memperingati hari lahirnya lahir Buddha. Sang Buddha ya. Iya, terus Buddha mencapai penerangan sempurna sama Parinibbana. Parinibbana ini wafat. Oh, Jadi baik. dipercaya 3 peristiwa itu tuh terjadi dalam satu masa gitu. Iya, satu bulan di bulan purnama. Gitu. Jadi walaupun beda tahunnya, tetap di sekitar Mei atau Juni pada saat itu. Tapi hitungannya tuh pakai tanggalan Buddhis ya, lunar. Jadi bukan kayak masih sekarang. Itu yang Waisak ya. Itu Waisak. Kemudian kalau Katina itu merayakan habisnya masa wasa. Jadi masa wasa itu musim masa hujan. itu apa? Musim hujan. Berakhirnya Iya. musim penghujan gitu ya Put ya. Iya. Katina. Katina, iya. Cantik kan namanya Katina. terus. Iya, jadi ngerayain apa tuh bisa? Jadi gimana? Jadi dulu itu kan Bante itu pindah patah ya, kayak pindah patah itu Bante itu menerima derma makanan dari umat. Nah pada saat musim hujan itu kan jalanan becek. Jalanan becek tuh buat jadi kotor. Oh baik. Ya, terus sama Buddha ya udah, karena ada protes mungkin ya dari penduduk setempat, itu jadinya Bante-Bante ini harus berdiam diri di wihara selama masa wasa. Gitu. Berakhirnya masa wasa kan makanannya ini kan udah habis nih. Jadinya di pas masa Katina itu kita boleh derma makanan, jubah, obat-obatan. Untuk jadi kayak Bante gitu ya. Dan Jadi lebih banyak daripada pindah patah yang mungkin kemarin gitu. Oh gitu. Terus sebenarnya ada 2 lagi kan tadi ya Put ya. Asada, Magha Puja, jujur aja aku lupa yang mana yang mana. Pokoknya antara Asada Magha Puja ini memperingati Buddha membabarkan Dhamma kepada 1250 arahat. Gitu. Satunya lagi aku lupa sih Mbak. Jujur aku lupa. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di Muslim itu kan ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha gitu-gitu kan ya. Jadi kalau di Buddha sendiri sebenarnya tuh ada 4 hari raya besar ya. Tapi yang kita tahu kan cuma Waisak doang ya masuknya. Karena yang merah cuma itu doang, Mbak. Gitu ya, yang mungkin dikenal orang cuma itu, tapi ternyata kan dengan Aput cerita ini kita jadi tahu gitu kan ya Put ya. Baik, kita ngobrol tentang Waisak yang sebentar lagi kan ya Put ya dirayakan. Nah sebenarnya Aput bisa ini nggak sih cerita bahwa kalau di hari raya Waisak tuh
Apu tuh ngapain aja sih, merayakannya tuh ngapain aja dengan ritualnya apa? Kayak misalnya gini, kalau dari kami gitu ya, umat Katolik sebelum Paskah kan ada puasa dulu nih sama 40 hari. Muslim juga sebelum Idul Fitri ada puasa dulu. Apakah di Buddha juga ada seperti itu, tradisi seperti itu? Kalau puasa enggak ya, tapi kita puasa setiap bulan tuh ada namanya uposata. Tapi puasanya itu kita boleh makan sarapan, terus maksimal makan berat itu jam 12 siang tengah hari, terus kemudian cuma boleh minum. Selanjutnya cuma boleh minum iya, gitu. Terus jadi, bukanya di jam 6 pagi lagi besokannya. Oh gitu. Jadi makannya sebelum jam 12 siang Iya. satu kali ya? Dua kali boleh. 2 kali pagi dan siang Siang. sebelum jam 12 itu, lalu selanjutnya dan minum aja sampai dengan keesokan hari. Itu selama berapa lama ya Put ya? Kalau uposata itu setiap bulan ada, jadi pas purnama. Pas bulan purnama. Jadi kayak bulan purnama itu punya makna yang khusus. Oh Iya, gitu. Apakah pas tepat bulan purnama, misalnya satu hari itu aja, atau mungkin malam bulan purnamanya, atau satu hari sebelumnya, atau gimana? Ya pas bulan purnamanya aja atau gimana? Biasanya pas satu hari itu aja sih Mbak. Pas bulan purnamanya Iya, ya? kayak biasanya kayak tanggal 3, 15 15 ya biasanya kalau bulan purnama iya, 15 kayak gitu ya. Oh baik, gitu jadi ya. Dan itu setiap bulan gitu ya Put? setiap bulan itu kalau puasa. Tapi Tapi kalau cantik ya Bunda. Itu wajib atau enggak sih puasanya? nggak ada yang wajib sih. Kalau di Buddhis tuh nggak ada yang gitu. wajib. Karena prinsipnya perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran, inilah ajaran para Buddha gitu. Wah, keren. Gitu. Baik Put, kemudian gini, ada nggak sih ritual yang mungkin dulu orang tua Aput ketika menjelang Waisak dilakukan atau pada saat Waisak yang sekarang tuh mungkin udah nggak ada atau udah tergerus oleh zaman? Ada nggak sih atau gimana? Aput bisa cerita nggak? Dulu aku sih ingat-ingatnya nggak ada sih. Soalnya kalau di Natal atau Lebaran itu kan kita kumpul-kumpul. Nah kebetulan aku orang Chinese, Cindo. Jadi aku kumpul-kumpulnya tuh pas Sinca. Oh, jadi baik. pas Waisak ya udah. Waisak ya biasa aja Ya gitu biasa ya. aja ngerayain terus pulang ya udah biasa aja. Tapi sekarang kan udah boleh online kan Mbak. Jadi nggak harus datang ke wihara gitu. Jadi Aput ke wiharanya pada saat nanti Waisak aja, perayaan Waisak aja gitu ya, tanggal hari Waisaknya aja. Iya pas hari Waisaknya aja. Tapi karena besok kan hari Senin, jadi hari Minggunya kalau biasanya kan tetap wihara juga harusnya. Oh, seminggu sekali ya? Seminggu sekali sih. Sama kayak di Katolik dan Kristen gitu ya. Iya, seminggu Baik sekali. Put, boleh nggak sih kayak diceritain sedikit ritualnya nih? Kan kalau di kami namanya Misa Kudus, misalnya ada ya ntar ada pembukaan lagu ini. Kalau di kewihara pada saat sembahyang itu urutan upacara itu kayak apa ya Put? Nah, yang beda dari Katolik itu kita beda saf gitu, perempuan, laki-laki. Tapi jadi enggak, kayak di Muslim gitu ya? kalau Muslim setahu aku kan depan belakang ya Mbak. Tapi kan beda juga ya? Beda kan? saf, iya. Tapi kalau di Buddhis itu samping-sampingan. Oh, jadi perempuan sendiri, Iya, laki-laki sendiri. Tapi itu juga menyesuaikan kondisi dan situasi. Kalau misalnya kayak Waisak kayak gini kan akan rame banget. Jadi biasanya juga dicampur sih. Nggak apa-apa gitu kalau dicampur? Nggak apa-apa. Pokoknya nggak ada yang kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu sejauh ini sih nggak ada sih. Tergantung situasi dan kondisi. Terus tadi apa Mbak, aku lupa. Itu apa ritual untuk berdoanya gitu? Oh, ritual untuk buat berdoanya biasanya kalau di Waisak itu kita pakai baju putih hitam, atasannya putih, bawahannya hitam. Terus kita baca parita, parita biasa sih. Setiap minggu juga baca parita. Parita itu kayak ya mungkin Kitab bukan? Kitab, bener, Kitabnya. kitab. Ya kitab. Tapi dalam bahasa Pali. Terus kita baca parita. Terus biasanya Dhamma Desana itu nanti bantenya akan ceramah. Ada bante yang memimpin ya. Jadi kalau imam lah mungkin gitu ya. Bantenya ceramah. Terus selama menunggu detik-detik Waisak. Jadi Waisaknya ada detik-detiknya. Tahun ini 2355 ya. 2355 berapa gitu. Detik-detiknya itu kita meditasi. Oh gitu. Iya. Terus kita pradaksina itu Meditasi dipimpin oleh bante tersebut. iya, Oke. bante. Tapi biasanya itu objek meditasinya itu ini ya, keluar masuknya nafas gitu. Jadi gitu. kita keluar masuk, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Inhale, exhale gitu Yes. kali ya. Gitu ya Put ya. Put, menarik banget cerita tentang bante. Tadi Put udah senggol dikit tentang bante. Boleh nggak sih cerita tentang bante? Yang kita tahu kan adalah hanya yang memimpin doa-doa pada saat umat Buddha berdoa atau bersembahyang. Sebenarnya kalau bante dari kacamata Aput sendiri itu apa sih? Gitu, bagaimana dengan seorang bante di mata Aput gitu loh? Nah, kebetulan kan aku dari aku alirannya Theravada Mbak.
Apa itu bedanya? Theravada. Jadi kalau Ada beberapa aliran sebenarnya. tiga aliran besar, Theravada, Mahayana, sama Tantrayana. Bedanya cuma tradisinya Theravada, aja. Mahayana dan Tantrayana. Mm-mm. Oke. Bedanya cuma tradisinya aja. Kalau Theravada itu dari India. Oh iya, baik. Terus kalau Mahayana itu dari Cina gitu. Kalau Tantrayana? Tantrayana ini pecahannya Mahayana. Oh baik. Gitu. Jadi ada campuran Cinanya gitu, dari Cinanya gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, Mbak tahu Dewi Kwan Im gitu. Iya. Nah itu alirannya Mahayana. Kalau di aku nggak diakui. Oh baik. Oke. Jadi kalau Bante di aku tuh sebagai guru yang ngajarin kita, karena kitab Buddha ini banyak Tripitaka. Kenapa namanya Tripitaka? Karena 3 keranjang. Jadi bener-bener ada 3 keranjang. Tripitaka tuh artinya 3 keranjang. Iya. Baru tahu kan? Oke, terus tarik nih Put. Iya. Jadi banyak banget. Jadi Bantenya belajar dan ngajarin ke kita ini yang perumah tangga. Jadi kalau di Buddha itu ada umat perumah tangga, terus ada Atasila, terus ada sebelumnya ada Samanera, terus Bante baru. Kalau Aput masuk yang mana? Umat perumah tangga. Umat perumah tangga. Iya. Karena apa? Karena kan aku masih boleh menikah. Oke. Terus masih boleh punya rambut. Masih punya rambut. Iya. Iya. Tapi kalau Bante itu ada yang perempuan gak sih, Put? Nah, dulu ada Mbak, sebenarnya ada dulu bikuni ada, tapi sekarang ini sudah nggak ada karena yang boleh menahbiskan bikuni ini hanya bikuni juga. Nah itu udah putus tuh keturunannya. Sekarang ada udah habis Bante. gitu ya. Iya. Oh sayang banget ya. Jadi kenapa Put nggak jadi bikuni aja? Kebetulan aku belum lahir. Aku mau sih. Tapi kayaknya aku masih banyak nafsu duniawi ini. Gitu ya, masih lebih besar ya. Iya, lebih besar nafsu aku. Nafsu makan. Baik, Aput gini, kan Aput tadi pernah cerita pada saat berdoa di setiap minggu dan Waisak itu kan ada meditasinya gitu ya. Meditasinya itu kan menunjukkan refleksi diri ya. Gimana tuh rasanya tuh Put pada saat meditasi yang dipimpin oleh Bante? Apa sih yang ada yang kamu rasain tuh apa? Sejujurnya banget ngantuk. Jujur banget ini ya. Jujur banget ngantuk. Gensi nggak apa-apa. Di mata Gensi kalau meditasi pada saat beribadah tuh gimana? Iya, ngantuk banget. Ya ampun, lama banget. Paling meditasi cuma 10 menit lah. Kocak terus. Ngantuk. Tapi aku tuh ikut kelas meditasi 7 hari. Itu dari 4 wihara apa ada atau sendiri? Ada wiharanya tuh Bakom di Bogor. Ada, jadi 7 hari itu kita ikut meditasi, uposata juga, jadi puasa juga sama mengikuti 8 sila. Jadi nggak boleh pakai wangian, nggak boleh tidur di tempat yang tinggi kayak gitu sama. Dan itu hari pertama, kedua, ketiga tuh rasanya ya Tuhan, kapan pulang? Karena kalau sakit gitu ya? Kalau sakit boleh pulang kan? Aku sakit biar pulang. Terus akhirnya tuh sama Cici di sana tuh dibilang kamu tuh sakit gara-gara pikiran kamu sendiri. Akhirnya aku sakit Mbak. Jadi aku terjadi sakit juga akhirnya terjadi, gitu. Pikiran kamu sendiri coba diterima aja gitu loh. Jadi ya udah. Dan kamu nggak dipulangin Put? Nggak dipulangin aku. Jadi nggak sesuai harapan ya? Nggak sesuai. Aduh. Terus akhirnya ikut sampai hari ke-7 lulus ya? Lulus walaupun nilai aku paling rendah. Tapi kamu ngerasain apa? Jadi kan sakit nih. Terus kamu berusaha untuk terima dengan bantuan dan bimbingan dari pembimbing kamu sebelumnya kan. Lalu kamu ngerasain apa after itu? Tetap ngantuk kah? Udah nggak terlalu Mbak. Tapi kayak karena kan mulai meditasi itu dari jam 4 pagi bangun, kita harus meditasi 2 jam itu. Kalau pagi-pagi aku ngantuk. Nah kalau agak siang-siang gitu udah mulai jadi lebih mengenal diri sendiri. Aku jadi tahu apa ya, mau aku apa, karena kan di meditasi ini selain objeknya, kadang-kadang kita juga di dalam pikiran itu kan suka ngebayangin apa kayak gitu. Jadi aku lebih tahu diri aku sih, myself. lebih kenal diri sendiri gitu. Makin lebih sayang dong sama diri sendiri. Benar Mbak. Gitu ya. Jadi fungsinya meditasi itu bisa dilakukan juga sesering mungkin, nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak cuma hari itu 7 hari itu aja kan? Iya. Nah, aku juga sempat keliru sih Mbak. Kenapa? Jadi, aku pikir meditasi itu yang duduk bersila terus merem gitu. Ternyata kata Bante itu meditasi itu ketika kita fokus. Harus apa? Harus tiduran, kayang gitu mungkin. Gensi gitu kan. Meditasinya harus out of the box gitu. Yes. Terus masukin TikTok biar viral.
Gimana? Ketika kita fokus itu adalah meditasi gitu. Jadi Fokus dalam hal tenang, diam atau mengerjakan apa sambil ngerjain sesuatu gitu gimana? Bisa nggak sih? misalnya kita kalau lagi makan, setiap suapan, jadi sebelum makan gitu kita merenungkan bahwa makanan ini kita makan bukan untuk menimbulkan penyakit baru. Jadi maksudnya penyakit baru ini kekenyangan, kan kita sebelumnya lapar kan nggak enak kan. Kita makan, kita jangan sampai kekenyangan. Jadi hanya untuk ini tuh melanjutkan kehidupan kita. Gitu. Jadi makan secukupnya, bisa dibilang seperti itu ya? Iya benar-benar. Kita makan terus kita renungkan juga bahwa makanan ini tuh susah banget untuk didapatkan. Jadi ada peran dari petani, nelayan. Oh, harus ingat mata rantai itu dulu gitu ya. Wah, gitu. Kita renungkan, tapi jujur aja aku jarang melakukan karena panjang banget. Tapi itu ada gunanya gitu. Jadi terus setiap kita makan itu kunyahannya kita rasakan, baru kita tahu. Jadi kayak enggak gitu enggak. Jadi rasakan gitu. Bener, Fokus kita fokus makan. Berapa kalau ngunyah Mas? 32 kali ya? Iya, 32 kali gitu ya, 32 kali gitu ya. Bener, kita hitung tuh kalau bisa. Itu meditasi namanya. Jadi kita fokus sama kita makan, enggak sambil ngobrol, enggak sambil nonton, enggak sambil ngerjain tugas. Kadang-kadang kita makan ngerjain tugas ya. Gitu ya Put ya. Oke, Aput, terkait tadi Aput banyak cerita tentang Bante gitu ya. Kita tuh pengen tahu loh, kalau Bante itu kan adalah imam ya, sebagai perwakilan Buddha, bener ya? Nah, ajaran Buddha sendiri yang paling Aput sukai dan kayak jadi Aput ambil jadi pedoman untuk hidup Aput tuh apa? Nah, ada satu, Mbak, ini setiap minggu dibacakan tapi suka luput. Jadi kalimatnya gini, ada di perenungan itu, aku wajar sakit, aku takkan mampu menghindari penyakit, aku wajar mengalami usia tua, aku tidak akan mampu menghindari usia tua. Apapun milikku yang kusenangi dan kucintai, wajar berubah, wajar terpisah dariku. Gitu. Itu yang jadi pedoman. Itu jadi menerima segala yang jadi perputaran hidup dari kita gitu ya Put ya. Terima semuanya dulu gitu ya, intinya gitu ya. Terus jadi nggak terlalu melekat sih, karena kemelekatan itu penyebab dari penderitaan. Jadi kayak ikhlas dulu lah gitu ya, belajar ikhlas gitu ya Put ya. Nah, dari ajaran Buddha itu Aput sudah melakukan atau merefleksikan di setiap kehidupannya Aput belum? Sih, aku tuh kemelekatan itu adalah hal yang paling susah banget aku kikis gitu, susah banget aku kurangi, karena itu ya, maaf banget aku sombong, karena aku dari kecil selalu dipuji, cantik gitu loh. Iya, emang cantik sih, gimana ya. Jadi kayak terus aku tuh suka banget ngaca lama, aku tuh suka banget beli skincare tuh banyak untuk merawat diri ini jangan sampai jelek kayak gitu. Oke, masuk sih. Iya kan? Tapi dengan itu kan kita kemelekatan, jadi nggak pernah puas tuh kalau ada skincare baru kita beli. Mau ada duit atau enggak, kita pakai Shopee Pay Later. Yang penting beli dulu gitu. Beli dulu. Put, harusnya gini Put, beli asal bukan yang pakai duit saya gitu. Jadi itu ya Put ya. Jadi Put lagi belajar itu, yang melepas kemelekatan gitu ya. Baik. Kemudian gini, dari ajaran Buddha yang nyambung sama kehidupan Gen Z sekarang tuh ada nggak sih Put? Ada. Karena kan era digital ini kan udah semakin berkembang ya. Dan Buddha ini kan kita tahu dari zaman lampu berabad-abad yang lalu. Ada yang masih relate nggak sih dengan kehidupan saat ini, terutama untuk kaum Gen Z? Relate. Jadi kalau kita lihat Buddha Rupang itu bawahnya itu ada bunga teratai. Oke, iya betul. Bunga teratai itu Lambangnya? Kenapa bunga teratai? Karena bunga teratai itu hidupnya di kolam yang lumpur ya kalau nggak salah. Jadi kayak kali yang kotor, tapi dia tetap mekar cantik gitu ya. Jadi kita walaupun di lingkungan yang kurang kondusif, kurang baik, kita tetap harus baik gitu. Dan sekarang kan juga karena ada media digital, informasi itu cepat, dan kadang-kadang kalau lihat Instagram teman-teman udah pada kayak gimana, atau kayak jadi kita salah arah atau kayak gimana, kita tetap harus punya pedoman, pegangan hidup sendiri gitu ya. Jadi apapun kondisinya, dimanapun kamu berada, kamu tetap harus jadi sesuatu bunga teratai yang mekar indah versi diri kamu sendiri gitu ya. Itu yang harus dilakukan oleh sama Gen Z saat ini gitu ya Put. Keren banget. Oke Put, lagi lanjut ya. Kemudian gini Put, di era digital ini nih, yang bikin Aput tuh paling sering kehilangan arah atau ngerasa kayak bingung sendiri, itu pernah gak sih lo kayak gitu? Atau kalaupun ada, kamu gimana cara mengatasinya? Kehilangan arah ya.
Aku sekarang juga lagi kehilangan arah ya. Tadi ya salah kayak Iya. MK ya. Salah aku karena aku pikir satu gedung semua sama di situ. Ternyata harus jalan lagi. Iya, jadi ngelihat pencapaian kan aku lulus 1 tahun yang lalu kan, Mbak. Jadi teman aku udah punya pencapaian tapi aku masih gini-gini aja, itu cukup membuat aku kehilangan arah. Tapi kalau di Buddhis itu kan kita harus fokus sama diri sendiri ya, Mbak. Kita nggak bisa ngontrol orang, dan dunia tidak berputar di telapak tangan kita. Jadi harus benar-benar fokus sama diri sendiri, cari apa yang disuka. Itu sih yang buat aku ya. Ada ritual khusus nggak sih Put? Kayak misalnya kalau misalnya di Muslim sama di Katolik ya, kalau misalnya kita punya satu keinginan tuh kan kita bisa puasa, kita bisa melakukan doa-doa apapun. Nah, untuk mencapai keinginan Aput ini, ada nggak sih misalnya harus Aput mungkin puasa atau doa apa atau meditasi apa gitu nggak sih? Oh, kalau di Buddhis nggak ada, Mbak, karena nggak ada sosok pengabul doa gitu. Jadi Buddha ini Buddha ini sebagai guru yang ngajarin kita. Jadi beliau mencari obat, dan dia ketemu nih obatnya, dia ajarin kita gitu. Jadi nggak ada sosok pengabul doa. Jadi benar-benar harus diajarin tuh berusaha ya sampai dapat gitu. Ya karma sih, jadi karma. Apa yang kamu tuai itu yang kamu, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, itu Pak. Hukum tabur tuai jadi ya. Iya, Okay. jadi nggak ada sih kalau sosok pengabul doa. Nah, tadi terkait dengan karma. Kadang-kadang suka nyambung sama reinkarnasi ya. Put bisa cerita nggak sih tentang itu? Kalau reinkarnasi, Percaya nggak sih Put sama reinkarnasi itu? percaya. Aku percaya, tapi aku belum terlalu banyak baca itu ya? buku tentang ilmiahnya tuh seperti apa ya. Tapi secara percaya, aku percaya karena Atau dari yang Aput dapat cerita dari orang tua atau dari Bante mungkin tentang reinkarnasi itu, bisa nggak sih Aput terangin ke kita semuanya? reinkarnasi itu kan kelahiran kembali. Lahir ya? kembali ya. Iya, kelahiran kembali. Kalau di Buddhis itu ada 31 alam kehidupan. Baik. Jadi ada 4 alam sengsara itu, binatang, raksasa, hantu, sama neraka. Terus manusia, dan baru di atasnya ada alam-alam surga. Itu sih kalau kelahiran kembali. Terus siapa yang menentukan kita lahir di mana, dalam kondisi apa, itu diri kita sendiri. Oh gitu. Iya, tergantung perbuatan kita, baik buruknya. Jadi di kalimat perenungan itu juga dibilang, perbuatan apapun itu baik dan buruknya, perbuatan itulah yang akan kamu warisi. Oh baik. Gitu ya. Karena kalau misalkan lahir yang kayak di konspirasi itu kan, si ini terus lahirnya jadi siapa, jadi masih inget-inget masa lalu, kayaknya aku kurang percaya sih, karena katanya kita lupa. Oh, ketika kita dilahirkan kembali itu kita lupa sama yang kemarin kita dilahirkan itu. Iya, aku juga cukup sebel kenapa kita dilupain gitu ya. Harusnya diingetin gitu. Baik, Aput nih seru banget, tapi ternyata kan waktu itu kan terbatas ya Put ya. Jadi aku mau dong Aput tuh kayak kasih, kalau kamu dikasih kesempatan nih Put ya, untuk memberikan pesan buat teman-teman gensinya Aput di luar sana terkait hari Waisak ini, Aput mau bilang apa? Datang ke vihara ya guys. Walaupun malam-malam, kebetulan malam Mbak soalnya. Oh gitu. Iya, ngantuk banget, tapi tetap. Malamnya itu jam berapa? Detik-detik itu jam 23.55, jadi hampir mau jam 12. Wow. Jadi kita di vihara tuh dari jam 9 malam. Iya. Jadi waktunya tidur tuh ngantuk-ngantuk, sama aku juga, tapi kita harus lawan ya, karena kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Oke, terima kasih ya Put. Selamat merayakan hari Waisak ya. Terima kasih, Mbak. Semoga nanti semakin banyak berkah melimpah buat Aput dan keluarga. Gitu ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Sadu. Baik Sobat WK, itulah tadi pembicaraan dan obrolan santai kita berdua dari Aput, seorang gensi yang saat ini merayakan Waisak. Dan kita udah dengar dari Aput pengalaman dia tentang merayakan Waisak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya dengan Jonita pamit undur diri. Dah.